Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan agar Tuhan selalu menyertai kita mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami anak-anak-Mu ini datang menghadap tatamu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka mata, hati, dan pikiran kami agar kami dapat menerima semua yang Kau firmankan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah membaca ayat Alkitab yang terambil dari Ulangan 30 ayat 1 hingga 6. Adik-adik, kitab Ulangan ditulis oleh Musa. Isinya adalah kumpulan khotbah Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka melintasi sungai Yordan. Kira-kira 40 hari sebelum bangsa itu memasuki tanah Kanaan. Lalu apa tujuan dari Musa memberikan khotbah kepada bangsa Israel? Adik-adik, seperti yang kita ketahui, bangsa Israel sebenarnya adalah bangsa yang imannya tidak kuat, dan itu telah terjadi sejak mereka keluar dari Mesir. Walaupun mereka sudah banyak mendapatkan mujizat dari Tuhan. Seperti contoh, lihat saja pada saat mereka dikejar oleh pasukan Firaun dan di hadapan mereka terbentang Laut Merah yang begitu dalam. Mereka malah menyalahkan Musa karena membawa mereka keluar dari Mesir. Contoh lain lagi, pada saat Musa naik ke Bukit Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan, bangsa ini malah mendirikan patung lembu emas untuk disembah. Oleh karena itu adik-adik, Musa merasa perlu untuk memberikan nasihat kepada generasi baru Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Dia ingin agar supaya generasi baru ini selalu taat kepada Allah, karena bagi Musa, di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Sebaliknya, tidak ada ketaatan, maka tidak akan ada berkat adik-adik. Tuhan menuntut ketaatan bangsa Israel dan kita sebagai bukti bahwa kita percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Tidak ada ketaatan tanpa ada bukti. Dan jika kita taat kepada Allah, maka ketaatan inilah yang akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan, seperti berkat, mujizat, kemenangan, pemeliharaan, perlindungan, dan keluputan dari hal-hal yang membahayakan. Contoh cerita Alkitab yang menunjukkan ketaatan tanpa kompromi. Adik-adik pasti pernah mendengar cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memilih taat kepada Allah sekalipun nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Daripada harus mengikut perintah raja menyembah patung, mereka lebih memilih masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan oleh karena ketaatan mereka yang luar biasa kepada Allah, mereka mengalami perlindungan dan pembelaan dari Allah, yang mana tubuh mereka dan baju mereka tidak terbakar sedikit pun dalam perapian itu. Nah, kalau contoh cerita ketidaktaatan dalam Alkitab seperti apa adik-adik? Contohnya, adik-adik pasti pernah mendengar cerita tentang kota Sodom dan Gomora yang dibumi hanguskan oleh Allah karena dosa-dosanya. Di kota Sodom dan Gomora tersebutlah ada seorang yang hamba Tuhan yang bernama Lot. Pada saat Tuhan akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Tuhan menyuruh Lot, istri dan 2 anaknya untuk lari meninggalkan kota itu tanpa menengok ke belakang. Tetapi pada saat mereka sedang berlari, istri Lot menoleh ke belakang, dan seketika itu juga dia berubah menjadi tiang garam yang hingga saat ini masih dapat kita saksikan wujudnya.
Nah, adik-adik, kita sudah melihat contoh tentang akibat dari ketaatan dan ketidaktaatan. Kira-kira yang mana yang akan adik-adik pilih? Aku yakin adik-adik pasti akan memilih untuk taat. Jika adik-adik memilih untuk taat, maka mulai hari ini adik-adik harus berkomitmen untuk hidup penuh ketaatan kepada Tuhan. Apa itu komitmen? Komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kesanggupan dalam hal apa? Kesanggupan agar selalu mengasihi Tuhan. Kesanggupan untuk menjauhi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kesanggupan untuk menjadikan Tuhan nomor satu di atas segalanya, dan lain-lain. Yang namanya komitmen itu adik-adik, bukan hanya untuk saat ini saja ya. Tapi yang namanya komitmen itu sifatnya berkelanjutan hingga adik-adik nanti besar. Dengan adik-adik berkomitmen kepada Tuhan, berarti adik-adik mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan dan mengandalkan anugerah-Nya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk menutup firman Tuhan ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang begitu indah itu ya Tuhan, kiranya dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mohon penyertaan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari agar kami dapat menjalankan semua firman-firman-Mu yang telah Engkau firmankan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.